Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Saudara Aljosa Frantoni. Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur bahwa pagi ini kita kembali dibangunkan oleh Allah untuk dapat melanjutkan persiarahan hidup kita. Mari kita mengucap syukur apa yang menjadi anugerah Allah yang luar biasa ini dengan terus berbakti kepadanya, untuk terus mendekatkan diri kepadanya dan menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Mari kita mengambil waktu saat hening sejenak untuk mengawali ibadah doa pagi kita. Mari kita berdoa sahabat. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh kembali bangun di dalam kondisi tubuh yang baik, yang sehat, dan juga penuh semangat untuk melanjutkan perjalanan hidup kami. Kami bersama-sama memohon, biarlah di dalam saat teduh kami pagi hari ini, kami boleh senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dengan baik, dapat belajar firman Tuhan dengan baik, dan mengingat selalu serta melakukan firman Tuhan itu di sepanjang kehidupan kami. Kami serahkan saat teduh kami pada pagi hari ini di dalam pimpinan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita puji dan muliakan nama Tuhan sahabat dengan mengangkat sebuah pujian dari KJ nomor 454, Indahnya Saat Yang Teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, ku naikkan doa sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar. Jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh
Firman Tuhan yang akan kita renungkan sahabat didasarkan dari Matius pasal 5 ayat 17 sampai yang ke-18, dilanjutkan ayat 38 dan 39, kemudian ayat 43 sampai 45. Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18, dilanjutkan ayat 38 sampai 39, dan dilanjutkan kembali ayat 43 sampai 45. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ayat 38, kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kirimu, berilah juga kepadanya pipi kananmu, pipi kirimu. Ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap dari kita yang masih membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sahabat, belakangan ini dunia digemparkan oleh berita negara Israel yang berkonflik dengan negara Iran. Di tengah kemelut peperangan yang masih terjadi antara Israel dengan Hamas, Rusia dengan Ukraina, negara-negara di Timur Tengah, dan semuanya itu yang melibatkan sekutu-sekutunya, kini muncul bibit konflik peperangan baru antara Israel dengan Iran. Israel yang dikabarkan menyerang kota Damaskus di Suriah menggunakan bom, rupanya menyasar sebuah gedung kedutaan Iran dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, termasuk seorang jenderal senior mereka. Atas tindakan tersebut, Iran melakukan pembalasan secara langsung dengan menembakkan rudal dan pesawat tak berawak ke wilayah Israel. Tidak hanya langsung membalas dengan tembakan, Iran menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan sebuah penghukuman untuk membalas tindakan Israel. Dan tidak hanya itu, Iran juga mengultimatum, jika Israel melakukan serangan balasan, maka perang akan pecah di antara kedua negara tersebut. Kini dunia sedang gelisah dan berharap-harap Israel tidak melakukan serangan balasan. Sebab jika Israel melakukan serangan balasan, maka akan menambah deretan terjadinya perang dan mengakibatkan kekacauan dalam aspek kehidupan global di dunia. Merenungkan peristiwa tersebut, sahabat, saya teringat dengan sebuah pesan firman Tuhan yang menyatakan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Bagian pesan kalimat firman Tuhan tersebut mengingatkan kita pada apa yang tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat 38 yang kita baca salah satunya tadi, namun juga yang dicatatkan dalam kitab Taurat bangsa Israel. Misalnya dalam Keluaran pasal 21, kita bisa membaca mulai ayat 12 sampai dengan yang ke-36. Di dalam kitab Keluaran tersebut, sebuah aturan diberikan oleh Allah kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Jika kita membaca pesan firman Tuhan tersebut secara sepintas dan tidak mendalaminya, maka akan memunculkan sebuah pertanyaan. Apakah Tuhan membenarkan tindakan balas-membalas di antara manusia? Apakah orang yang berbuat jahat memang layak untuk dihukum dengan melakukan pembalasan? Sahabat, jika kita merenungkan kembali, kira-kira apakah Allah menghendaki manusia
hidup di dalam perasaan saling mendendam dan balas-membalas seperti itu. Di dalam kehidupan saling melukai dan menghancurkan satu dengan yang lain. Tentu tidak. Allah tidak menghendaki hal demikian. Tetapi sebaliknya Allah menghendaki kita untuk hidup dalam kasih. Seperti kasih yang sudah Ia ajarkan dan tunjukkan melalui karya Tuhan Yesus Kristus. Lantas apa maksud dari firman Tuhan dalam kitab Taurat tersebut? Pada waktu itu kita harus menyadari peraturan tersebut diberikan guna mengatur kehidupan sosial masyarakat Israel, supaya mereka tidak berselisih satu dengan yang lain, dan Tuhan sendirilah yang akan menjadi hakim bagi bangsa Israel ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap sesamanya tersebut. Bangsa Israel yang baru terbebas dari perbudakan di negeri Mesir dan sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, mereka membutuhkan berbagai macam peraturan untuk membangun, untuk menjaga kesatuan persatuan bangsa mereka. Dan dengan peraturan tersebut, mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan bahkan nyawa ganti nyawa, Allah bermaksud bahwa bangsa itu akan gentar dan tidak berani melukai satu dengan yang lain. Namun jika kita membaca kembali Matius pasal 5 ayat 17, 18 dan sampai seterusnya ayat 45, ada sebuah pembaharuan pesan firman Tuhan di kemudian hari yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang dikatakan menggenapi hukum Taurat, di dalam bagian ini menunjukkan proses penggenapan hal tersebut. Allah tidak hanya membuat manusia gentar dan takut kepada peraturan yang dibuatnya, melainkan melalui apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, Allah mengajak manusia untuk hidup dalam kasih dan pengampunan. Firman Tuhan tidak hanya berhenti pada perintah mata ganti mata, gigi ganti gigi, namun selanjutnya, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan firman Tuhan juga mengatakan kepada kita, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi Tuhan berkata kepada kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi Tuhan tidak menghendaki kita membenci musuh kita, melainkan mengasihi musuh kita. Di dalam tindakan tersebut sangat jelas dan kita bisa menilai apa yang sedang terjadi di dunia kita ini, sahabat. Menurut apa yang dikehendaki oleh Allah, tentunya setiap bangsa tidak dikehendaki untuk berperang satu dengan yang lain, apalagi balas membalas. Begitu juga di dalam aspek kehidupan pribadi kita masing-masing. Jika kita menilik tindak kekerasan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah anak-anak muda. Ketika mereka hidup berkelompok, membuat geng, kemudian bersinggungan satu dengan yang lain, mereka merasa tidak terima, mereka merasa disakiti temannya, mereka merasa temannya direndahkan, maka satu dengan yang lain akan saling membalas dan memunculkan sebuah tindak kekerasan. Begitu juga yang dialami oleh kita secara pribadi di dalam kehidupan sehari-hari. Perasaan mendendam, perasaan ingin membalas karena kita disakiti oleh orang lain, juga mendorong kita untuk terus berbuat jahat, untuk terus melakukan tindak kekerasan. Mari kita bersama-sama menyadari bahwa Allah tidak menghendaki tindakan yang demikian. Tapi sebaliknya, Allah menghendaki terjadinya perdamaian di dunia ini dengan cara apa? Dengan cara mengasihi, memberikan pengampunan satu dengan yang lain, memutus rantai perselisihan, memutus rantai tindak kekerasan, memutus rantai rasa amarah dan benci satu dengan yang lain. Kalau tidak demikian, kita bisa membayangkan bila Israel kembali menyerang, kemudian terjadi perang besar, akan terjadi semakin banyak kekacauan,
akan terjadi semakin banyak korban dan juga dampak-dampak negatif lainnya yang dirasakan oleh masyarakat di dunia. Dan itu pun juga terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak memutus rantai setan itu, rantai perselisihan, rantai kekerasan, maka kita tidak akan pernah merasakan damai sejahtera. Sebab yang menjadi musuh kita akan terus membalas, dan kita pun juga memiliki nafsu amarah untuk juga membalas. Hiduplah dalam perdamaian, sahabat. Hiduplah dalam pengampunan. Nyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini Tuhan. Firman Tuhan yang mengingatkan dan mengajar kami kembali untuk terus menyatakan kasih di dalam kehidupan kami. Hidup di dalam perdamaian, hidup di dalam pengampunan, dan juga saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ajar kami Roh Kudus, biarlah kami boleh hari demi hari menerapkan kasih tersebut sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan sebentar kami juga akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kami ingin menyerahkan berbagai macam aktivitas dan pergumulan hidup kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama berdoa dan memohon. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.